Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini. Di sini saya akan mempresentasikan alih dan campur kode dalam kajian stilistika. Pengertian alih dan campur kode menurut Delander 1976 halaman 103 melalui Hair dan Agustina halaman 115 2010. Bila dalam sebuah peristiwa tutur terjadi peralihan dari suatu klausa suatu bahasa ke klausa bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Tetapi apabila di dalam suatu peristiwa tutur, klausa-klausa maupun frasa-frasa yang digunakan terdiri dari klausa dan frasa campuran, dan masing-masing klausa atau frasa itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi adalah campur kode, bukan alih kode. Persamaan dan perbedaan alih kode dan campur kode menurut Hair dan Agustina 2010 halaman 114. Alih kode terjadi pada masing-masing bahasa yang digunakan dan masih memiliki otonomi masing-masing, dilakukan dengan sadar dan disengaja karena sebab-sebab tertentu. Campur kode adalah sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan memiliki fungsi dan otonomi, sedangkan kode yang lain yang terlibat dalam penggunaan bahasa tersebut hanyalah berupa serpihan atau hanya berupa klausa saja tanpa fungsi dan otonomi sebagai sebuah kode. Faktor-faktor yang mempengaruhi alih kode dan campur kode diungkapkan firman Hair dan Agustina 2010 halaman 108 yang berkaitan erat dengan siapa berbicara dan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dengan tujuan apa. Berdasarkan aspek tersebut, penutur melakukan alih kode dan campur kode dipengaruhi oleh faktor 1. Penutur 2. Mitra tutur 3. Perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga 4. Perubahan dari formal ke informal 5. Perubahan topik pembicaraan 6. Topik atau pokok pembicaraan. Berdasarkan komponen tutur Himes, yaitu speaking sebagai berikut. S. Situasi mencakup latar dan suasana. P. Partisipan mencakup penutur, pengirim, pendengar, dan penerima. N. Tujuan mencakup bentuk pesan dan isi pesan. A. Urutan tindak mencakup bentuk pesan dan isi kesan. K. Kunci. I. Peranti, perabotan mencakup saluran dan bentuk tutur. N. Norma mencakup norma interaksi dan norma interpretasi. G. Genre. Menurut Sumarsono dan Pertana 2004 halaman 325, faktor-faktor terjadinya alih kode dan campur kode sebagai berikut. A. Penutur. B. Mitra tutur. C. Hadirnya penutur ketiga. D. Tempat tinggal dan waktu tuturan berlangsung. E. Modus tuturan. F. Topik tuturan. Fungsi dan tujuan penggunaan alih kode dan campur kode dalam kegiatan komunikasi pada masyarakat multilingual. Alih kode dan campur kode pada umumnya dilakukan antara lain untuk tujuan-tujuan berikut. A. Mengakrabkan suasana. B. Menghormati lawan bicara. C. Meyakinkan topik pembicaraan. D. Untuk membangkitkan rasa humor. E. Untuk sekedar bergaya atau bergengsi. Penutup. Kontak yang intensif antara dua bahasa atau lebih di dalam situasi yang bilingual atau multilingual, seperti dalam masyarakat Indonesia, cenderung mengakibatkan timbulnya gejala alih kode dan campur kode. Alih kode adalah peristiwa-peristiwa dari satu kode ke kode yang lain dalam suatu peristiwa tutur. Sedangkan campur kode terjadi apabila seorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan mendukung suatu tuturan di sisi dengan unsur bahasa lainnya. Dalam suatu peristiwa tutur, alih kode dan campur kode terjadi karena beberapa faktor, yaitu penutur dan pribadi penutur, mitra penutur, hadirnya penutur ketiga, tempat dan waktu tuturan berlangsung, modus pembicaraan, dan topik pembicaraan.
Alikode dan campur kode memiliki fungsi terkait dengan tujuan berkomunikasi, antara lain untuk mengakrabkan suasana, menghormati lawan bicara, meyakinkan topik pembicaraan, menyajikan humor untuk menghibur, dan menimbulkan gaya atau gengsi penutur. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.